kita bisa membuat pernyataan etika, ya kita harus bisa tahu apakah pernyataan yang kita buat, yang kita kategorikan sebagai pernyataan etika itu sebetulnya etiket atau etika. Nah ini perlu kita bedakan. Sebagai contoh misalnya ya, sebaiknya saya makan pakai tangan kanan, gitu ya. Sebaiknya saya saat memberi sesuatu ya ke orang lain, tentunya memberi sesuatu itu pakai tangan kanan, gitu ya. Ini pernyataan yang kita lihat ya, yang kita dengar sebagai sebuah pernyataan etika. Tapi sebetulnya itu konsep etik atau konsep etiket. Nah, ini kita perlu tahu bedanya, gitu ya. Perbedaan antara etika dan etiket. Ingat, etika yang pertama dulu ya, dan etiket yang kedua. Etika bersifat universal, ya, general, mendalam, hakiki, ya. Oke, itu ciri etika. Sementara kalau etiket bersifat lokal, superficial, subjektif, dan tidak hakiki. Oke, begitu. Jadi, kalau saya tadi mencontohkan, saya sebaiknya memberikan sesuatu kepada orang lain pakai tangan kanan. Contoh memberikan atau meminjamkan, dalam konsep meminjamkan barang itu kan sesuatu itu kan kemudian diberikan, tidak diberikan dalam arti memiliki, hanya sekedar memberikan pakai tangan atau menyerahkan. Misalnya contohnya begini, ya di shooting ya, saya menyerahkan pakai tangan kanan, itu loh. Nah ini tapi tak punya loh, tidak saya berikan. Nah kemudian saya mewujudkannya itu, ya tindakannya terjadi, maka itu sama sebagai pernyataan etik, gitu ya. Terus saya minta lagi, yang minta lagi kamu kasihkan, ya. Saya menerimanya pakai tangan kanan, gitu ya. Nah hal ini tentu tidak berlaku pada saat ya peristiwa ini tidak berhubungan dengan orang tua dan orang muda, mahasiswa dengan dosen. Tentu kalau kamu menerima pakai tangan kiri terkesan tidak baik. Coba pakai tangan kiri. Ya, mengucapkan maaf, ya kan? Tak tutup dong, terus saya minta lagi pakai tangan kiri, ya kan? Nggak sopan kan yang nampak. Jadi suatu rasa yang nampak pada perilaku itu muncul kesan sungkan, tidak sopan seperti itu. Tapi hal ini tentu tidak akan pernah berlaku pada saat kamu meminjamkan barang ya dari teman ke temanmu. Contohnya kamu pinjamkan HP-mu pakai tangan kiri. Bukan tangan, oh kamu aja tangan kiri HP-mu. Kan otomatis kamu tangan kiri kan, saya pinjamkan. Iya kan? Sebagai peristiwa kamu kembalikan, terima saya pakai tangan kiri. Masuk kamu biasanya kayak kontrol diri ngomong biasanya ya ora toh. Nah, artinya ini situasi yang secara alami perilaku itu menerima dan memberi tidak pakai tangan kanan, pakai tangan kanan dan kiri biasa saja. Ya, peristiwa ini baik buruknya dinilai sebagai etiket. Ya, jelas bukan etika. Oke. Kalau orang itu ya misalnya makan pakai tangan kanan, itu baik karena budaya Jawa begitu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan budaya Barat, kanan kiri sama saja. Mungkin di sini saja juga sama saja beberapa orang, karena dia kemudian makan pakai tangan kiri pun juga nggak masalah, pakai sendok, pakai garpu dimasukkan ke mulut. Ya, tapi orang Jawa pakai garpu pun untuk memasukkan ke mulut pakai tangan kanan tetap. Kenapa? Itu terkait dengan budaya. Sehingga etiket lebih dekat ke konsep-konsep budaya. Kebenarannya tadi bersifat atau kebaikan bersifat superficial. Ya. Tentu tidak mendalam dan tidak hakiki, sifatnya subjektif. Karena berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara etika, tentu tidak begitu. Karena etika itu kebenarannya hakiki.
Ya, misalnya ya, ini ada barang, begitu ya, atau saya mengambil barangnya, barangmu, gitu ya. Sebaiknya saya kalau mengambil barangmu pakai tangan kanan atau tangan kiri, atau saya mencuri lah, kalau mencuri sebaiknya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Perbuatan baik atau buruk itu? Kalau perbuatan buruk pakai tangan kanan atau tangan kiri? Sehingga kalau mencuri pakai tangan kiri baik. Artinya mencuri itu bukan sebuah peristiwa yang terkait etiket, tapi terkait etika. Gitu. Kalau cebok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri baik, cebok pakai tangan kiri. Baik. Masuk coba pakai tangan kanan, tangan kiri ya. Berarti apakah cebok pakai tangan kanan itu boleh? Boleh karena situasi nggak mendukung. Tapi kalau mencuri, ya tentulah boleh. Jadi peristiwa mencuri, menipu, membunuh, ya kalau memukul sebaiknya tangan kanan atau tangan kiri. Nah gitu ya. Mencubit. Nah, hal-hal yang terkait dengan moralitas yang hakiki seperti itu dikaji dalam etika. Jadi kajian etika itu tadi, kalau etika superficial ini tidak, ini mesti sifatnya mendalam dan universal, menyeluruh berlaku, dan mesti hakiki mendalam. Oke, begitu ya. Sehingga kamu bisa membedakan mana etiket, mana etika. Nah, ini contoh yang paling klasik, ya. Seseorang yang dia itu punya uang, ya, dan dengan uang itu dia itu bantu orang miskin, bantu jalan yang rusak dibangun. Orang seperti ini disebut dermawan, ya toh? Dan orang seperti ini kita lihat sebagai orang yang baik, betul ya? Kalau uang yang diperoleh itu dari mencuri, dan dia dikatakan orang baik, orang ini namanya orang jahat sekali. Karena dia untuk dikatakan baik berbuat jahat, ya kan? Dengan berbuat baik itu dia dikatakan orang baik, padahal dia jahat. Dan dengan menutupi kejahatannya dengan berbuat baik, itu jahat sekali. Lebih jujur kalau ini uang curian dan dia pakai untuk hal yang buruk sekalian jelas. Nah kalau seperti itu tetap perbuatannya memberi tadi tetap buruk. Bahkan buruknya double, karena dengan perbuatan itu dia dikatakan orang baik. Kan gitu loh. Orang jahat tadi kan dikatakan baik, padahal dia berbuat jahat lagi, mencurinya jahat, berbuat memberinya pun jahat, karena dalam rangka menutupi keburukan, menipu. Nah jadi koruptor karena gitu, dengan dia membagi-bagikan uang, atau mungkin tidak koruptor, orang yang berusaha menyuap, yang dengan itu dia supaya dipilih, itu orang jahat. Jahatnya double kan begitu. Nah dari sinilah kita tahu sebetulnya yang terlihat di permukaan itu tentu belum tentu disebut sebagai suatu kondisi baik. Nah etika menuntut adanya suatu kebaikan yang sifatnya hakiki seperti itu. Oke, nah dari sini kita bisa membedakan mana etika, mana etiket. Oke, nah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi apakah perbuatan yang terkait etiket itu sebetulnya bisa masuk ke konsep etika? Bisa. Ya, karena pada hakikatnya kita mesti menyesuaikan diri pada kehidupan di mana di masyarakat itu kita berada. Ada pepatah mengatakan di mana kita berada, di situ bumi kita injak, kami dijunjung. Tapi tentu untuk hal-hal yang sifatnya secara moral, ya tidak melanggar konsep-konsep moralitas umum, begitu ya. Kalau misalnya ada satu budaya, kalau untuk bisa mendapatkan istri, ya dia harus melamar yang laki-laki misalnya gitu ya. Tapi ada budaya untuk mendapatkan istri itu, maka dia harus mencuri wanita itu, menculik. Ya tentu seperti ini kita katakan dulu, walaupun di budaya itu memang caranya. Ya, nah seperti ini tentu tidak bisa kita kaitkan perilaku menculik calon pengantin tadi sebagai suatu peristiwa etika. Tetap konsepnya etika. Tapi kalau kita makan pakai tangan kanan, ya, kemudian di sini makan pakai tangan kanan baik, itu tetap baik.
baik. Tapi kalau di sana makan pakai tangan kiri itu dikatakan baik, kanan baik, ya kita pilih pakai kanan terus. Karena kekananan yang kita pakai itu lebih hakiki dibanding kiri. Karena kiri memiliki nilai-nilai subjektivitas. Nah seterusnya kita bisa memilah mana yang sebetulnya mewujudkan perilaku etiket dan mana yang mewujudkan perilaku etika. Tapi kita tidak bisa menghindari bahwasanya etiket itu nilainya sama dengan etika. Konsepnya baik, bukan benar salah. Oke, paham ya? Selesai.